Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian kasus manajemen pemasaran tentang produk dan bundling. Di sini sudah ada soal kasus dari buku Praktikum Manajemen 1 halaman 38. Langsung saja, pertanyaan pertama, apa keunggulan dan pengembangan produk bibit jagung yang digabung dengan obat pembasmi rumput tersebut? Berikan penjelasan secara detail. Kemudian yang kedua, apa kelemahan dari pengembangan produk bibit jagung yang digabung dengan obat pembasmi rumput tersebut? Berikan penjelasan secara detail. Kelebihan dari produk bundling yang perlu kita highlight adalah efisiensi biaya, peluang pasar untuk meningkatkan laba, dan strategi kompetitif. Di sini akan saya jabarkan. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan bundling produk, antara lain yaitu efisiensi biaya, peluang pasar untuk meningkatkan laba, dan strategi kompetitif. Dengan skala ekonomis, bundling dapat berdampak pada penghematan biaya di sisi penawaran. Sebagai contoh, pada kasus produk bundling benih jagung hibrida ini, perusahaan dapat menghemat biaya pengemasan dan persediaan dengan bundling produk daripada harus memasarkan produknya secara terpisah. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor apakah yang menyebabkan produk bundling dapat bersaing dengan produk-produk lainnya, atau apakah permintaan produk bundling korelasi positif atau negatif terhadap harga yang harus dibayar oleh konsumen. Biasanya harga dari produk bundling lebih rendah harga masing-masing unit yang dibandlingkan. Sebagai strategi yang kompetitif, produk perusahaan yang berhasil atau laris di pasaran dapat dibanding dengan produk yang baru atau produk-produk yang kurang laku agar dikenal oleh konsumen. Bundling sering dimaksudkan untuk menarik nilai dan kemudahan mencari pelanggan, yang dinyatakan akan membeli dari pemasok atau supplier lain beberapa dengan menawarkan kombinasi yang unik atau menarik barang dibandingkan dengan pesaing mereka. Pada kasus ini, perusahaan membundling benih jagung hibrida dan herbisida atau racun rumput secara bersamaan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua, kekurangan dari produk bundling. Yang perlu kita highlight di sini adalah yang pertama, salah menggabungkan barang, kehabisan item dalam satu bundle, dan nilai yang berkurang. Kita bahas satu-satu. Kelemahan produk bundling yang pertama, salah menggabungkan barang. Tidak semua barang mendapatkan respon yang baik saat dibundling. Hal ini biasanya akibat dari penggabungan barang yang salah atau tidak sesuai sehingga belum menarik minat dari konsumen. Perusahaan seharusnya melakukan riset sebelum membuat produk bundling. Apakah dengan menggabungkan produk benih jagung hibrida dan racun rumput herbisida akan diminati oleh banyak konsumen? Ataukah perusahaan salah dalam menggabungkan produk? Fokus bundling sebenarnya adalah untuk menggerakkan stok mati, namun demikian harus tetap disertai dengan strategi yang matang agar perusahaan tidak dua kali mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, kehabisan item dalam satu bundle. Jika persediaan produk bundling terbatas, perusahaan akan memiliki resiko kehilangan penjualan atas produk bundle tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah menawarkan berbagai bundle bagi pelanggan untuk dipilih. Pengelompokan produk yang berbeda tidak hanya menawarkan lebih banyak opsi kepada pelanggan, tetapi juga mengurangi peluang perusahaan kehabisan stok untuk item tertentu. Selain itu, pastikan tim merchandising perusahaan satu visi dengan tim marketing dan operasional. Bagian pemasaran bertanggung jawab untuk membuat bundle produk harus didukung oleh tim operasional perusahaan. Jika tidak, risiko perkiraan yang tidak akurat akan meningkat, yang mengarah ke kehabisan stok, dan itu mengalahkan tujuan bundling produk di tempat pertama. Kemudian yang terakhir adalah nilai yang berkurang. Ketika perusahaan menjual produk bundle dengan harga diskon, produk tersebut akan sangat mungkin terjual dengan baik. Namun apa yang terjadi jika perusahaan mencoba menjual benih jagung dan racun rumput tersebut secara satuan dengan harga regulernya? Pelanggan mungkin tidak begitu tertarik untuk membeli barang-barang tunggal tersebut. Hal ini dapat menjadi masalah bagi retailer yang ingin menjual produk yang sebelumnya bundle menjadi satuan.